Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Ar-Rayyan, Bapak Ibu jamaah salat subuh, hamba-hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah yang hadir maupun jamaah YouTubiah, mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puja hanyalah milik Allah yang telah menghimpun kita pagi hari ini. Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di penghujung bulan yang mulia, bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban nanti, sampai berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita hadir ini sebagai tanda kalau Allah mencintai kita. Innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbuh wa man lam yuhibbuh. Sesungguhnya Allah kasih dunia baik itu orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Wa innad din, sesungguhnya agama ini tidak diberikan kecuali bagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Semoga kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Salawat dan salam bagi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Ingat pesan baginda Nabi 3 hari sebelum beliau wafat, beliau berpesan, As-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Beliau wudu pingsan. Maka setelah pingsan ditanya, as-salah, sudah pada salat belum? Wudu lagi, pingsan lagi, mau memimpin berjamaah, as-salah, sudah pada salat belum? Sampai yang ketiga, as-salah, pingsan yang ketiga, sudah pada salat belum? Saking pentingnya urusan salat ini. Bahkan hari Senin, hari terakhir beliau sebelum dipanggil sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut ketika melihat beliau buka jendela dari hujr, dari kamarnya, baina mimbari wa hujri raudhah min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku adalah
taman surga. Di situ Nabi di majelis ilmu bersama para sahabat. Biasanya Nabi ngumpul dari mimbar di karpet hijau, itulah disebut taman surga. Dan ini pagi ini termasuk taman-taman surga ini. Karpetnya juga kehijau-hijauan, cuman ini udah agak pudar gitu. Jadi itu raudhah min riyadil jannah. Ada pesan Nabi yang tidak diucapkan, tidak ditulis, tapi ini pesan yang luar biasa. Enggak diucapkan karena Nabi hanya senyum melihat tadi waktu subuh yang memimpin saat itu Abu Bakar Siddiq memimpin karena Nabi lagi sakit keras tuh, sebelum beliau wafat. Dibukanya itu pedihnya sakaratul maut tidak beliau rasakan, melihat kaum muslimin berbaris, berdiri, ruko, sujud. Nabi senang, bahagia, senyum, seakan-akan berpesan begini, teruslah kalian mendirikan sholat sepeninggalku nanti. Jadi tadi kita sholat subuh, kalau Nabi melihat kita senyum itu, Nabi melihat kita senang, tersenyum beliau, terus jaga sholat. Kenapa? Jangan kalian seperti umat-umat sebelumnya, nabinya wafat dirubah ajarannya, nabinya wafat dirubah kitab sucinya. Jadilah kalian umatku, terus dirikan sholat. Maka Nabi pun segera menutup. Sebenarnya Abu Bakar melihat itu, mengerjakan keadaan itu akan mundur, tapi Nabi ngasih isyarat, terus sholatnya teruskan. Dan itu pesan luar biasa. Dan itu waktu sholat subuh, man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kulluh. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Nanti kita sholat subuh berjamaah, nilainya seperti sholat semalam suntuk. Nah, jangan sampai sholat malam tapi subuhnya lewat. Saking pengennya sholat malam dari jam 12 sampai jam 4, habis itu tidur, subuh lewat. Itu namanya golek uceng kelangan delek, cari jarum kehilangan kampak. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, lebih aku cintai salat subuh berjamaah daripada salat sunnah semalam suntuk. Nah, yang bagus ya salat malam iya, salat subuh berjamaah iya. Jangan salah paham. Ya udah kalau salat subuh aja nggak usah salat malam. Enggak juga, punya keutamaan masing-masing. Ini karunia Allah. Perintah sholat ini karunia Allah yang luar biasa, sehingga seluruh nabi itu mendapatkan perintah sholat. Cuman yang sempurna, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Inilah sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan pelajari awal perintah sholat ini. Tapi sebelumnya saya tunjukkan satu keutamaan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman ibnu Affan, ma min mri'in muslimin, tidaklah seorang muslim, tahduru salatun maktubah, dia hadir, ini kita hadir nih untuk salat maktubah, salat 5 waktu yang wajib. Fayuhsinu wudu'aha, dia baguskan wudunya, wa khusu'aha, khusuknya, wa ruku'aha, rukuknya, enggak buru-buru, ada tumakninah di sana. Ila kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, kecuali dia menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa sebelumnya. Malam yu'ti kabirah, selama tidak menjalankan dosa besar. Dari Isya ketemu subuh, maka subuh tadi kita sudah berjamaah, gugur tuh dosa-dosa kita. Dari subuh nanti ketemu zuhur, kita salat zuhur, membaguskan wudu, khusyuk di ruku, sujud, maka hapus dosa-dosa antara subuh dan zuhur selama tidak mengerjakan dosa besar. Dzalika dahra kullah, itu sepanjang waktu. Bahkan man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya
Summa masaila baitin min buyutillah, lalu pergi menuju salah satu rumah Allah, kanat khutwatahu, langkah kakinya tahuttul bihi khati'ah tarfa'u bihi darajah, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa. Belum juga sholat itu sudah menggugurkan dosa langkah kakinya dan mengangkat derajat. Semoga Allah angkat derajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Karena sholat ini perkara yang penting, maka yang berhubungan dengan sholat itu peristiwa-peristiwa yang penting, termasuk nanti perjalanan Isra Mi'raj yang akan kita kupas. Peristiwa yang penting, bulannya juga bulan yang penting. Di bulan Rajab, bulan haram, bulan yang mulia, maka panggilan salat juga panggilan yang penting. Jangan bandingkan dengan suara apapun, apalagi dibandingkan dengan, mohon maaf, anjing menggonggong gitu. Walaupun permisalan nggak pas juga gitu. Wah, itu kan mengganggu. Kalau ini nggak bisa dikatakan mengganggu. Kalau dikatakan jangan keras-keras, sebenarnya memang raf'us shaut fil adzan, mengangkat suara adzan itu sunnah, suruh kencang. Wah, itu nanti riya. Enggak, justru itu sum'ah, biar dengar orang. Memang adzan itu aslinya biar didengar orang. Kalau nggak kedengeran namanya bukan adzan gitu. Namanya i'lan, pengumuman. Jadi adzan itu i'lan, pengumuman, ajakan. Rabba hadhihi da'wati tammah. Ini seruan yang sempurna, yang paling agung, yang paling mulia. Kalau pengumuman Covid dianggap penting, pengumuman pertemuan RT dianggap penting, pengumuman sholat ini jauh lebih penting. Karena mau bertemu dengan Allah Rabbul Jalil, Allah Tuhan semesta alam yang mencipta kita, yang memelihara kita. Panggilannya ini panggilan yang maha penting. Jadi kalau seandainya disepadankan dengan suara knalpot pun nggak sepadan. Itu suara apa? Suara perusahaan pun nggak sepadan. Apalagi dibandingkan dengan suara yang menggonggong. Nggak jauh itu. Maka nggak pas lah gitu, nggak pas. Jadi di sini penting untuk diutarakan, adzan itu luar biasa. Maka muadzin pahalanya luar biasa. Pahalanya adzan berapa itu? Sebanyak orang yang ikut sholat. Sejauh suaranya kedengaran, sejauh itu dia menjadi saksi, baik yang basah maupun yang kering, baik ruh-ruh insani, ruh-ruh hayawani, ruh-ruh nabati, ruh hewan, ruh tumbuhan menjadi saksi. Tuh, suara adzan. Sebagian ulama mengatakan adzan lebih utama daripada imam. Kenapa? Karena dia menjaga waktu. Tapi sebagian yang lain tetap imam lebih utama karena dia punya kelebihan ilmu, punya kelebihan tafahum, kepahaman. Ya, dua-duanya utama. Tapi muadzin itu luar biasa. Nah, kita yang nggak adzan pengen dapat pahala adzan, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Siapa yang mendengar suara adzan dia menirukan suara itu. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diturukan seluruh suara adzan kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia membaca la haula wala quwata illa billah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya muadzin. Nah, kalau kita mendengar adzan jangan lewatkan, tirukan suara adzan, itu panggilan yang agung. Karena berkaitan dengan salat tadi, panggilan hayya 'alas shalah, ayo salat. Kamu habis ini nanti mau hayya 'alal falah, kamu mau menang. Kalau pengen menang, pengen jaya dunia akhirat, hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Bahkan subuh khusus tambahin as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini kayaknya kata-kata biasa itu. Yang namanya salat lebih baik daripada tidur, tapi itu luar biasa maknanya. Kenapa? Salat itu istirahatnya qalbu, tidur istirahatnya badan. Maka Nabi itu kalau idza faza'u amrun, hati penat, lelah, capek,
Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Tidur itu kayak orang mati, sementara salat itu menghidupkan hati. Maka salat lebih baik daripada tidur. Segera salat. Ada masalah, ada sesuatu yang buat kita nggak nyaman. Perintah Allah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Lihat sebelumnya itu mirip dengan ini perintahnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini ayat 45-nya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mintalah tolong kamu dengan sabar dan salat. Itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi dalam urusan apapun rupanya selalu minta tolong dengan sabar dan salat. Jadi orang susah bayar utang, salat biar cepat lunas, boleh nggak? Boleh. Di perusahaan ada masalah, salat boleh nggak? Boleh. Ngurus rumah tangga, ngurus anak istri kok ribet, kita kemudian sholat, boleh nggak? Mendidik anak kok susah, sholat minta sama Allah. Allah penguasa hati. Bahkan ngurus negara ini kok susah, sholat. Kalau semua minta sama Allah, mustahil itu kalau nggak diijabah itu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ayo minta tolong dengan sabar dan sholat. Maka Nabi Mi'raj itu kan sebabnya sedih, kesedihan yang mendalam, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang secara zahir membela menjaga Nabi, ditinggal istrinya satu-satunya, belum punya istri yang lain itu, Khadijah satu-satunya, yang dia menghibur Nabi ketika Nabi disakiti, didolimi. Dia yang menyediakan hartanya untuk berdakwahnya Nabi, sampai hartanya habis digunakan di jalan Allah untuk berdakwah. Secara zahir tempat bersandar, tempat bernaung sudah nggak ada. Datang ke Taif dilemparin batu, dilemparin kotoran, lari teruyung-uyung, darah ini di kepala bercampur dengan di kaki, sampai Jibril aja nggak tahan itu. Dia bawa temennya Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung. Jadi setiap tempat-tempatnya ada yang nunggu. Malaikat penunggu. Ini klaster apa namanya? Melia Group. Ini ada malaikat juga yang nunggu nih. Nah subuh ini pada ngumpul di sini nih. Ngumpul, anana sama sampai ke langit sana. Sayapnya. Kenapa? Ridhon lahum. Ridho sama majelis ilmu. Ridho sama taman surga. Nah malaikat penunggu gunung datang, dibawa sama Jibril. Tuh lihat tuh, Nabi yang mulia disakitin, didolimi, darah di kepala kumpul dengan darah di kaki, di sendalnya. Itu betapa banyaknya itu, teruyung-uyung 7 kilo dilemparin batu kotoran, 3 kaum. Itu kan luar biasa. Ya Rasulullah, lau syi'ta la rafa'tul ahsabain. Kalau engkau mau biarlah aku angkat 2 bukit yang besar itu. Kubinasakan penduduk Taif yang menyakitimu, yang mendolimimu. Malaikat aja nggak tega itu ngelihat kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad ditawarin begitu. La ya malakul jibal. Tidak wahai malaikat penunggu gunung ini. Arju ayyahrujallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Kalau mereka semua sekarang berbuat zalim, menolak dakwahku,
Mudah-mudahan anak cucunya yang ada dalam tulang sulbinya nanti menyembah Allah. Allahumma ufir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, maafin mereka, berikan hidayah pada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi Nabi itu disakitin, doain kayak gitu, itu yang nyakitin orang lain. Kalau kita kira-kira doain atau balas? Halo? Jangankan orang lain, anak sendiri aja dibalas. Kadang-kadang orang keluarga jadi balas tuh. Wah, dia nggak bener kan, nggak mau kah gitu. Ini nggak Nabi, orang lain juga didoain. Masya Allah. Maka beliau memang manusia yang termulia sepanjang masa. Malaikat saja kalah kesabarannya itu. Biarlah aku binasakan, jangan. Itu umatku. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Bener tuh. Di kemudian hari nanti berduyun-duyun orang Taif ini ketika Fathu Mekah, kurang lebih berarti 12 tahun kemudian, di tahun ke-20 Hijriah itu, di tahun ke-20 kenabian itu, akhirnya kan beliau, atau tahun ke-10 Hijriah kalau dihitung-hitung gitu, itu akhirnya mereka berduyun-duyun masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika datang berbondong-bondong. Kalau periode ini satu-satu, tapi setelah periode Fathu Mekah nanti berbondong-bondong, satu kampung, satu kaum, satu suku masuk Islamnya itu berbondong-bondong. Ketika itu terjadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyaklah bertasbih memuji Tuhanmu. Wastaghfir, mohon ampunlah, innahu kana tawwaba. Dikumpulkan dalam kalimat subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini beliau baca terus 80 hari sebelum beliau wafat, sampai beliau wafat pulang menghadap Allah Rabbul Jalil. Nah, kembali lagi tadi, Amul Huzni disakitin nih, pulang. Nggak ada lagi tempat berhibur, tempat bernaung. Maka di malam itu Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Tidur di Masjidil Haram. Dalam beberapa riwayat di rumah, tapi di rumah bangunin terus ke masjid. Nah, disiapkan baskom emas, air zam-zam. Tapi di riwayat yang lain itu tidurnya di masjid. Beliau tidur di masjid itu malam itu. Yang tidur cuman matanya, hatinya enggak tidur. Tanamu aini wala yanamu qalbi. Itu Nabi. Maka Nabi itu tidurnya aja zikir. Beda sama kita. Kalau kita zikirnya tidur. Kadang-kadang zikir sambil tidur. Kalau Nabi tidurnya sambil zikir. Yang tidur cuman mataku, hatiku enggak tidur. Jibril datang itu membawa temennya. Ada yang menyebutnya ini buruk, hewan buruk. Sebagian riwayat bukan hewan dia. Dia bukan hewan. Buruk itu kawanan malaikat. Jadi ketika Jibril di kawanan para malaikat putih-putih yang begitu banyak, semuanya bertasbih, bertahmid, tapi ada malaikat yang nangis, bukan tasbih, bukan tahmid. Kenapa? Di pojokan ada malaikat nangis. Dia rindu sama Kanjeng Nabi. Dia rindu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajaklah dia. Kenapa? Karena cintanya sama Nabi. Maka kalau kita ini nggak bisa ibadah seperti ibadahnya Nabi, seperti ibadahnya para sahabat, kita punya modal namanya modal mahabbah. Modal apa, Pak? Mahabbah. Modal cinta. Kalau kita nyamain Nabi amal kan nggak mungkin. Nabi sholat malam yang nggak bengkak kakinya. Satu rakaat kadang-kadang sampai 5 juz. Kalau kita 1 juz juga belum tentu. Paling juz apukat. Nggak sama dakwah kita, ibadah kita, sedekah kita. Lalu ada namanya modal mahabbah. Yang ini disampaikan oleh Anas, pembantunya, Anas bin Malik. Ketika itu Anas ini menyatakan, tidak ada yang lebih aku sukai daripada
perkataan Nabi yang mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Sementara aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, aku mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun amalku nggak sama dengan modal mahabbah. Pun kita di pagi hari ini yang ngumpul ini amalnya sama nggak? Sama nggak? Beda. Semalam ada yang sholat tahajud 8 rakaat 3 witir, ada yang 4 rakaat 3 witir, ada yang 2 rakaat 1 witir, ada yang nggak sholat malam, tahu-tahu sudah subuh. Tapi kita ngumpul di sini karena mahabbah ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya kelak dalam surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ini modal mahabbah namanya, bekal mahabbah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemenin oleh yang namanya buruk. Orang menyebut hewan, saya lebih senang tadi malaikat buruk. Ini kendaraan yang khusus. Dari kata barkun itu kan kilat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan memang perjalanan juga secepat kilat. Jadi buruk ini ketika melangkah, sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Cets! Langsung gitu. Kalau kita ngelihat bintang, langsung sampai bintang. Itu kan kayak apa itu? Cepatnya kayak apa? Tapi sebelum itu Nabi Muhammad kan disiapkan tadi air zam-zam, baskom emas gitu, oleh Jibril. Lalu beliau berwudu, bersuci, mau ketemu sama Allah. Bahkan dalam riwayat itu juga dibelah dadanya. Jadi Nabi Muhammad ada 4 kali dibelah. Dulu kalau kita mendengar di pelajaran-pelajaran cuma 2 kali, umur 4 tahun sama ketika mau menerima wahyu. Kemudian ketika Isra Mi'raj juga, sama satu lagi ketika balik menuju balik umur 10 tahun. Jadi 4 kali beliau dibelah dadanya. Maka beliau itu bersih, kayak tadi sifatnya begitu mulia. Kalau kita kan nggak pernah dibelah. Iya, kata malaikat Jibril, ini bagian syaitan, dibuang itu. Yang bagian hitam, bagian syaitan itu dibuang. Kalau di sini nih kita ini banyak setannya ini. Ya cerima-ceridam, ngalir darah kita. Kalau Nabi, a'anani, Allah menolong aku, jadi setan minggir. Itu bedanya. Kalau kita lewat, setan ngerubungin. Kalau Nabi Umar itu setan minggir, lewat. Minggir, kenapa? Takut mereka. Nah, kembali lagi, Nabi dibersihkan dadanya, wudu. Maka kita kalau mau sholat sebelum ketemu sama Allah juga wudu. Tawaf 7 kali. Nabi sholat tawaf 7 kali. Maka sampai sekarang siapa yang haji umroh tawafnya 7 kali. 7 itu angka kesempurnaan. Artinya sempurna. Maka anggota sujud ada 7. Jumlah dalam 1 jumu'ah sepekan ada 7 hari. Tawaf 7 kali. Sampai orang kalau pusing, maka disebut pusing 7 keliling. Obatnya bintang 7. 7 itu, wah orang kaya belegedu, hartanya nggak habis dimakan berapa turunan? 7 turunan. Maksudnya nggak akan habis itu sampai kapanpun gitu. 7 turunan. 7 itu angka kesempurnaan. 7 kali tawaf, lalu salat 2 rakaat. Sampai akhirnya dibawa ke Al-Aqsa. Sebelum itu mampir di Wadi Aki. Wadi Aki itu Madinah. Jadi Nabi sebelum hijrah, ini kan 2 tahun kemudian beliau hijrah. Sudah tahu Madinah di situ. Mampir di Wadi Aki. Kamu nanti hijrah ke sini. Ini Kuba, Madinah. Beliau sudah dikasih tahu. Jadi print out-nya itu sudah ada, bahkan sudah ngelihat itu. Sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana beliau berjumpa dengan para nabi. Jadi di antara hikmah Isra Mi'raj itu satu kesejarahan yang menyatu bahwa Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak dan seterusnya itu nyambung dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu sudah tercipta pola pikir di masyarakat Quraisy dan orang-orang Yahudi menciptakan pola pikir begini, yang namanya Nabi ya Bani Israel, Ibrahim,
Ishak, Yakub, Yunus, Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa, semua dari Bani Israel. Yang namanya Nabi ya Bani Israel. Dan ini ke ujung-ujung ada muncul di Mekah, bukan di Palestina, bukan di Mesir, muncul seorang Nabi. Ini dari mana ini? Padahal kalau dirunut sejarahnya kan, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah yang di Palestina itu, kemudian nanti kan hijrah setelah Siti Hajar mengandung duluan, beliau dipindahkan ke Mekah, disebut Kanaan. Nabi Ibrahim bolak-balik 4 kali itu, Palestina, Mekah, Siti Hajar ditinggal. Kita ingat perjuangan Bunda Hajar, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan sekantong air, sekantong gandum. Kira-kira istri ditinggalkan di padang Sahara dengan sekantong air sama gandum, kira-kira mau nggak? Halo? Nggak ada rumahnya, cuma tenda doang, kira-kira mau nggak? Nggak bakal mau. Tapi Nabi Ibrahim tega nggak? Nggak tega juga. Wahai Ibrahim, tunggu, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim nggak noleh. Kenapa? Tambah perih nanti kalau noleh-noleh. Jalan aja. Hai kakanda Ibrahim, jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan aku dan Ismail di sini. Nggak noleh juga. Akhirnya yang ketiga diganti. Apa ini perintah Allah, hai kakanda Ibrahim? Iya, ini perintah Allah. Baru jawab itu. Iya, ini perintah Allah. Ya sudah, kalau perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka istri manapun kalau tinggal suaminya ngikutin perintah Allah, udah jangan khawatir, Allah nggak menyia-nyiakan. Bener itu, gandum habis, air habis. Tapi bagaimanapun juga, ini bayi menangis nih, harus ditolong nih. Melihat di sofa ada yang namanya air, dia naik ke bukit sofa, ternyata Fata Morgana. Ke Marwa juga begitu, sofa, Marwa, sofa, Marwa, sofa, Marwa. Berapa kali itu? 7 kali, kembali ke angka 7. Akhirnya ya Allah. Nah ketika ya Allah nih, kepepet nih semua pasarin sama Allah. Rupanya dari kaki Ismail, zam. Nangisnya Ismail, kakinya meronta-ronta. Zam keluar air mata zam. Sampai hari ini nggak kering air zam. Berkah dari kaki Ismail. Nah, dalam beberapa riwayat sebenarnya malaikat itu yang galiin gitu. Kaki itu cuma sebagai sarana aja itu. Tangisan itu tangisan yang memang membawa berkah. Nah, nanti apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Lah kan nanti Nabi Muhammad itu anak cucu keturunan Nabi Ismail. Dari Bani Ismail, bukan Bani Israel. Oh, akhirnya nyambung juga ini. Karena untuk menceritakan Isra Mi'raj itu satu sejarah, kesejarahan Nabi itu nggak terputus. Kenapa kok diganti dari Bani Ismail? Karena setiap Bani Israel nabinya wafat, ajarannya dirubah. Ikut pesan tadi itu. Setiap nabinya wafat, kitabnya dirubah. Maka wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kau sembunyikan tentang datangnya Nabi Muhammad. Kau sembunyikan tentang datang seorang nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, untuk menggapai samanan qalila, harga yang murah. Ada yang nanya, Ustadz, itu kan nggak boleh menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Kalau jual dengan harga yang mahal gimana? Ini mah namanya pemahaman yang cetek gitu. Kenapa? Karena yang namanya samanan qalila, harga murah itu ad-dunya wa ma fiha. Dunia seluruh isinya ini dianggap murah. Salat subuh kita tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya ini enggak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Nyamuk ada 2 atau 4 sayapnya itu. Nah, yang sebelahnya doang itu enggak sampai itu di sisi Allah. Itu dunia seisinya, enggak ada apa-apanya. Masih lebih utama salat subuh berjamaah. Kalau diwujudkan dalam dohirnya, tapi ini enggak diwujudkan dulu, khusus nanti diberikan di hari kiamat nanti.
Nanti betapa luar biasanya ini orang yang sholat subuh berjamaah. Jadi nyambung kesejarahan para nabi. Lah, sampai Al-Aqsa Nabi Muhammad mengikat yang namanya buruk di Haitul Barqi. Dan di sana Haitul Barqi tempatnya ikat buruk. Buat apa pakai diikat-ikat? Kan buruk memang sudah khusus disiapkan buat Nabi. Nabi mengajarkan ikhtiar, mengajarkan usaha. Maka di sana Nabi Muhammad SAW meninggalkan buruk bersama Jibril sampai Al-Aqsa, dipertemukan para nabi. Nah, di sini akhirnya nyambung lagi bahwa Nabi Muhammad ini bukan nabi yang baru, penerus para nabi yang sebelumnya. Para nabi memberikan bendera kenabian kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu simbolnya? Mereka mau ibadah, sholat di Al-Aqsa. Nabi Muhammad melihat perangai-perangai para nabi. Oh, Nabi Musa ini keriting, kulitnya coklat, badannya tinggi. Nabi Isa ini putih, rambutnya itu lurus, badannya itu ya kecil, nggak segede Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad itu sedang, kulitnya nggak putih, nggak coklat, tapi putih kemerah-merahan. Maka di sini Nabi Muhammad melihat perangai-perangai para nabi. Nah, setelah itu, ayo sholat. Malaikat Jibril bilang, solu, ayo pada sholat. Siapa yang harus jadi imam? Kan sholat harus ada yang jadi imam. Maka ditunjuklah, ya Muhammad, taqaddam, maju, ayo maju. Nabi Muhammad maju. Loh, ini kenapa bukan yang paling tua? Nabi Adam, nabi yang pertama kali dicipta secara dhahir. Bukan Nabi Nuh, Rasul pertama. Kalau Adam kan pertama yang di langit. Kalau Rasul itu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam yang di muka bumi, yang di bumi. Karena bukan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, tapi Nabi Muhammad. Ini menjadi isyarah. Yang namanya pemimpin tidak harus yang paling tua. Imam nggak harus yang paling tua secara jasmani. Nabi Muhammad paling tua secara rohani. Beliau paling sempurna ajarannya, syariatnya. Maka para ulama membuat syair, Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin, ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammad pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya, ya Rabbi bil ya wasi'al karami. Muhammad pemimpin. Disitulah Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Karena beliau yang memimpin memang. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini tuanya anak-anak Adam, pemimpin anak-anak Adam. Wala fakhar, bukan karena sombong, memang begitu aslinya. Dan ini nanti nyambung sampai hari kiamat. Ketika ditiup trompet sangkakala, semua binasa. Ditiup yang kedua, semua dibangkitkan. Yang pertama kali keluar dari kubur adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu semua manusia mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Sampai nabi-nabi yang lain, ulul azmi minar rasul, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, nabi-nabi terpilih, Musa kalimullah, Ibrahim khalilullah, tetap mengatakan nafsi, nafsi. Tapi ada satu manusia yang mengatakan ummati, ummati. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersujud
Ketika nabi yang lain tidak berdaya, ma'ana bisohibi dalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat pada kalian. Seluruh umat manusia minta tolong sama Nabi Adam, bapaknya para insan, seluruh insan, anak-anak Adam. Tapi Adam mengatakan ma'ana bisohibi dalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat, karena dulu aku pernah di surga melanggar makan buah kuldi. Datanglah kepada Nabi Nuh, bukan aku yang bisa memberikan syafaat, karena dulu aku betapapun sabar dalam berdakwah mendoakan kebinasaan kepada umatku. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah jangan kau biarkan rumahnya orang-orang kafir, binasakan mereka. Karena itu membuat aku tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, bukan aku yang bisa memberikan syafaat, ma'ana bisohibi dalika. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah bohong 3 kali. Bohong yang mana? Bohongnya sih bukan bohong yang jelek, jangan sampai berprasangka buruk. Diajak nyembah patung, ini sakim, aku sakit, padahal nggak sakit. Maksudnya kalau nyembah patung nggak bisa nerima akal pikirannya, sakit jiwanya gitu. Aslinya sehat gitu. Nah, kemudian siapa yang menghancurkan berhala ini? Tanya saja berhala yang paling gede, tuh kapaknya masih di sana. Padahal yang menghancurkan Nabi Ibrahim. Ketika ditanya siapa ini perempuan ini, dia bilang itu budak, padahal itu istrinya gitu. Biar apa? Biar raja nggak merebut. Karena ada raja yang setiap ketemu sama istri orang, kalau dia itu cantik, dia rebut gitu aja. Ini budak, budak nggak pantas buat raja. 3 kebohongan ini membuat beliau tidak bisa memberikan syafaat. Syafaatul udma. Kita udah pernah bohong berapa kali? Sudah gak kehitung ya. Maka bukan kita pula. Lalu siapa? Nabi Musa alaihissalam pun tidak bisa, karena di masa mudanya sebelum diangkat jadi nabi membela kaumnya, nonjok itu musuhnya sampai mati itu. Kekuatan Musa itu luar biasa, nggak sengaja gitu. Sebelum jadi nabi pun Nabi Isa alaihissalam mengatakan ma'ana bisohibi dalika, bukan aku yang bisa berikan syafaat. Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maju baginda Nabi. Beliau sujud memuji kepada Allah dengan pujian yang terindah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, is'al tuqbal, isfa' tusaffa, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, berikan syafaat. Maka beliau pun mengatakan ummati ya Rabbi salim ummati. Maka nabi yang lain masih ngantri, ini umatnya duluan. Ingat, nabi kenal kita dari 3 cahaya. Cahaya wudu, ghurrun muhajjalun, burkun min asaril wudu. Cahaya sujud, simahum fi wujuhim min asari sujud. Yang ketiga cahaya salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maka setiap salawat-salawat disampaikan pada Nabi, dan itu menjadi cahaya buat kita di hari kiamat nanti. Ini umatku, ini umatku. Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan. Di antara kalian yang paling dekat aku, dengan aku di hari kiamat nanti, yang paling banyak sholawatnya. Lalu ketika Rasulullah setelah memimpin sholat, diajak yuk jalan lagi. Jalannya sekarang bukan lagi horizontal, vertikal. Jadi sekarang ini jalannya naik, bukan lagi dari bumi satu ke bumi lain. Ini hikmah kenapa yang namanya Isra Mi'raj, minal masjid ilal masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini Isra-nya. Untuk ketemu dulu sama nabi yang lain. Dan adanya lubang dari bumi menuju langit adanya di Sahra. 2 batu surga, 1 di Ka'bah, sudah
Hajar Aswad. Satu lagi yang di Al-Aqsa. Dari sinilah Nabi Muhammad naik Mi'raj di langit pertama. Ringkasnya ketemu Nabi Adam alaihissalam. Bincang-bincang. Sebelum itu siapa yang datang? Assalamualaikum, saya Jibril. Sebagai standar operasionalnya harus izin, namanya mau masuk ke langit berikutnya itu harus izin, ada penunggunya. Kita lihat kayak nggak ada penunggu, ada, setiap langit ada penunggunya, itu ada penjaganya. Siapa yang datang? Saya Jibril. Barang siapa itu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah lama aku tunggu kehadirannya. Ini kerinduan langit kepada Nabi Muhammad. Makhluk-makhluk langit pun rindu sama Nabi Muhammad. Maka beliau dibawa naik dulu, dibawa naik sampai langit pertama ketemu Nabi Adam. Ringkas, langit kedua ketemu Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu sama Nabi Idris, Nabi Yahya, kemudian Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, atau Nabi Yusuf. Nah, setelah Idris Yusuf, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa. Setelah itu naik lagi langit ke-7. Nabi Ibrahim, beliau nyandar di Baitul Ma'mur, duduk, rambutnya putih, dikelilingi sama anak-anak kecil. Itu siapa anak-anak kecil itu? Itu bayi-bayi yang wafat. Mereka mengelilingi ayahnya Nabi Ibrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad melihat yang asli di kali yang lain. Siapa yang dilihat? Para ulama beda pendapat. Katanya melihat Robnya, tapi enggak, saya lebih setuju padanya melihat Jibril yang asli. Kakinya di bumi, itu kepalanya di langit ke-7. Gedenya Jibril itu. Kakinya di bumi, kepalanya di langit ke-7. Itu wujud aslinya kalau diwujudkan. Makanya lautan itu kalau ditaruh kepalanya Jibril cuman seperti setetes nih di atas kepala ini. Jadi bumi ini nggak ada apa-apanya. Setelah Mi'raj itu ternyata bumi itu kecil, cuman titik. Lah kalau bumi itu kecil, apa yang disedihkan? Jazirah Arab bagian dari titik itu. Kafir Quraisy, ya. Maka kalau sudah Mi'raj, bumi jadi kecil, masalah jadi kecil. Sudah sholat kita sudah Mi'raj, Allahu Akbar, yang maha besar hanyalah Allah. Maka Nabi Muhammad indah jannatul ma'wa, dilihatkan itu surga ma'wa. Lihat kiri, ditunjukkan itu neraka. Kulihat yang masuk surga, dan kulihat orang-orang yang masuk neraka. Ternyata yang masuk neraka itu aksaruhumun an-nisa, para perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Para sahabat nanya, kenapa perempuan? Padahal yang banyak ngaji kadang-kadang juga perempuan, banyak zikir juga para perempuan, majelis-majelis zikir. Kenapa? Akufran lillah, mereka kafir kepada Allah? Bukan. Kufranul asyirah, mereka kafir sama keluarganya, kafir sama suaminya, nggak mau ngucapin terima kasih, malah ngatain suami, dasar suami pelit. Katanya suaminya nggak punya kebaikan. Kufranul asyirah, kafir sama keluarganya. Terus aku lihat penghuni surga kebanyakan orang-orang miskin. Yang kaya mana? Mahbusun, mereka tertahan, masih dihisab katanya. Itu masih dihisab. Kenapa? Karena orang yang kaya itu lama hisabnya. Selisihnya sama orang-orang miskin itu setengah hari. Setengah hari itu berapa? 500 tahun. Inna yauman indallah ka'alfi sanatin. Satu hari seperti 1000 tahun. Masya Allah. Ini kalau melihat hisab itu banyak jadi orang miskin ya gitu. Tapi kalau pengen manfaat jadi orang kaya, lalu gimana? Makanya kekayaannya harus manfaat. Nabi Muhammad kaya, tapi hidupnya, wafatnya kok miskin. Wafatnya kan sampai baju besinya digadaikan sama orang Yahudi itu, beli sampai wafat itu. Tapi dikatakan kaya dari mana? Setiap hari sedekah Nabi itu dihitung-hitung 2 dinar. 2 dinar, 1 dinar 4 gram. 2 dinar berapa itu? Jadi 8 gram. Banyak. Jadi rampasan-rampasan perang itu beliau sedekahkan.
Kalau beliau nyimpan dinar di rumah itu, ada 2 keping gitu, habis sholat isya, beliau nggak sabar, langsung dikeluarkan lagi. Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu nggak tenang kalau nyimpan duit. Kalau kita nggak tenang kalau nggak punya simpenan. Kebalik ya. Beliau itu habis sholat salam, tumben-tumben itu langsung ke kamar. Biasanya dikir dulu, ya Rasulullah kenapa? Ini tadi ada simpanan 2 dinar, saya nggak tenang hatiku. Maka segera beliau minta Aisyah untuk mencari orang yang berhak mendapatkan dari 2 dinar itu, dibagi. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaya. Emas kawinnya aja itu 20 ekor onta. 1 onta katakanlah 50 juta. Kali 20 berapa itu? Udah miliaran kan? Nah, tuh. Siapa di sini yang mas kawinnya miliaran? Nggak ada ini. Ini wajah-wajahnya paling 5 gram. Kemarin saya lihat malah 50.000 tuh. Ada itu sekarang 50.000 jadi itu. Indonesia kan perempuannya nerima-nerima, beda sama orang Arab gitu. Kalau orang Arab syaratnya 3, harus ada ain, imaroh, harus punya bangunan rumah dulu, abur, harus punya kendaraan dulu, baru akad 3 ain. Kalau kita rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, nikah hayu aja gitu. Modalnya cinta, kamu makan cinta. Jadi orang kita ini satu, ya tadi bagusnya nerimo, yang ketiga tawakalnya tinggi. Itu kan berarti percaya sama Allah banget itu namanya gitu. Tawakalnya tinggi, ya buktinya anaknya banyak, hidup juga kan gitu. Nggak kaliran istilahnya, nggak sampai nggak makan itu, tetap aja dikasih rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua sudah dijamin rezekinya. Benar itu. Tawakal yang tinggi tadi berkah itu. Maka Indonesia paling banyak umat Islamnya. Terakhir nih, disitulah Nabi akhirnya mengucapkan salam. Yang salam itu diabadikan dalam tahiyat kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, keberkahan, kemudian keselamatan, kebaikan hanyalah milik Allah, untuk Allah. Ini salamnya Nabi kepada Rabbul Jalil. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ini jawaban Allah. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Langsung dapat stempel nih. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkahnya. Betapa bahagianya dijamin dari Allah langsung. Rabbul Jalil, Dzul Jalali wal Ikram. Kamu sudah dijamin selamat, berkah, rahmat untuk kamu. Yang namanya kepedihan tadi di dunia, disakitin, ditolong, udah nggak ada nilainya itu. Udah lewat itu. Udah dapat rahmat Allah, berkahnya. Tapi Nabi Muhammad masih mikirin umat loh. Yang dapat selamat kok aku sendiri, yang dapat rahmat kok aku sendiri, yang dapat berkah kok aku sendiri, yang buat umatku mana? Maka beliau pun sambungkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan juga untuk aku dan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Siapapun yang sholat, dia baca ini, maka dia orang yang soleh, pantas mendapatkan ini, berkah dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Dalam beberapa keterangan ini syahadat Nabi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang kemudian diikutin oleh umatnya. Tapi di kali yang lain ini sahabat, ini syahadat dari malaikat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi, kata malaikat, Muhammad utusan Allah. Atau ini kalam Rabb. Allah pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah memang mau berfirman, Muhammadur Rasulullah, kalam Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sebagai sebuah persaksian, Allah yang bersaksi, Nabi Muhammad bersaksi, Jibril, malaikat juga bersaksi. Ini persaksian yang agung. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah bersaksi tiada Tuhan melainkan Dia. Para malaikat juga bersaksi, ulul ilmi, ahli ilmu juga
bersaksi di persaksian yang agung, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu bersolawat. Maka di situ salat nggak sah kalau nggak ada salawatnya. Kenapa? Lawang kita kenal Allah dari Nabi Muhammad. Pintu langit nggak terbuka kalau nggak ada salawatnya. Kita kenal Allah dari Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat langit sudah mengenalnya. Maka yang namanya Azazil itu nggak terbuka pintu hatinya karena nggak mau salawat, sombong. Sama Nabi Adam sombong, sama Nabi Muhammad juga sombong. Maka pengen dibukakan pintu hati, perbanyak salawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Miniatur itu dibawa sampai hari ini, maka disebut as-salatu mi'rajul mu'min, kata Nabi. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Maka bayangin tadi kita tahiyat lagi menghadap Allah, kita lagi bersyahadat. Bayangin kita ini lagi seperti Nabi Mi'raj. Itulah as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi salat bukan hanya rukuk sujud badannya, kolbunya, rohnya ikut salat. Udah begitu nyaman. Habis salat itu tenang, damai. Yang namanya salat itu adalah zikir. Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Dan orang-orang yang beriman, camkan, renungkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka tenang dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman hingga akhir hayat nanti, semua dalam keadaan husnul khatimah, termasuk hamba-hamba yang mendirikan salat. Ini diminta khusus oleh Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku generasi yang mendirikan salat. Sudah suruk nih ya. Kita akhiri dengan doa. Pada tanya jawab dulu. Ya? Udah suruk ya? Ya. Langsung doa aja ya. Nanti ngobrolnya situ ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami semua ya Allah, supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Jadikan kami, anak cucu kami, hamba-Mu yang mendirikan salat, terimalah doa kami. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.